Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan untuk kelas 12 SMA atau sederajat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nini Widianti, NIM 1908106052 dari kelas Biologi B semester 5. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 3. Pengetahuan: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajiannya spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4. Keterampilan: mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.1. Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan konsep pertumbuhan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Kompetensi dasar 4.1. Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan yang benar. Hal yang akan dibahas pada materi kali ini adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan, tahapan pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan primer dan sekunder, perkecambahan, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan volume yang bersifat irreversibel, tidak dapat balik, serta terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah sel dan pembesaran sel. Perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Artinya, perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan ketika fungsi fisiologis organ-organ tubuh yang telah menjadi sempurna. Berikut merupakan tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Awal pertumbuhan diawali ketika biji melakukan imbisisi atau penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak. Kemudian saat air masuk ke dalam biji, enzim mulai aktif sehingga melakukan reaksi kimia. Enzim mengaktifkan metabolisme dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai cadangan makanan saat proses perkecambahan berlangsung. Kemudian proses perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena perubahan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula calon batang. Faktor yang mempengaruhi pada perkecambahan adalah air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Kemudian pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan hal yang terjadi karena adanya aktivitas merismatik pertumbuhan. Pertumbuhan ini disebabkan kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan kegiatan meristem sekunder yang meliputi kambium gabus atau velogen, kambium fasis atau vesikuler, dan kambium interfasis atau intervasikuler. Kemudian perkecambahan. Terdapat dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel. Tipe perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga lumula dan kotilodon terangkat ke permukaan tanah. Selanjutnya ada perkecambahan hipogel. Perkecambahan ini ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus biji kulit. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor eksternal meliputi tanah atau nutrisi dan air, suhu, cahaya, dan kelembapan air.
Lalu ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama ada gen. Gen menurunkan sifat keturunan dan pengontrol reaksi kimia berlangsung, serta hormon. Beberapa hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah hormon auksin, sitokinin, giberalin, asam absisat, gas etilen, gas traumalin, dan kalin.